Selamat malam Mbak. Malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Mbaknya kesini sendiri? Iya. Ini habis pulang kampus atau pulang kerja atau? Pulang kerja. Berarti. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ardian, saya ahli gizi di rumah sakit ini. Tujuan saya yang pertama ingin mengetahui asupan pola makan atau makanan Mbak yang masuk dalam satu hari kemarin. Terus yang kedua, untuk mengetahui bahan makanan atau makanan yang sudah jadi yang Mbak makan dalam kurun waktu 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan. Kalau boleh tahu nih Mbak, harapan Mbaknya setelah saya wawancarai atau saya konseling apa? Ya, jadi tahu maksudnya kebutuhan gizi saya itu yang baik itu seperti apa, maksudnya yang seimbang lah. Oke, lanjut ya Mbak. Ini ada data medik. Apakah benar ini atas nama Mbak Putri? Oke, umur 18 tahun, diagnosis medis obesitas kelas 1 ya Mbak. Oke, ini Mbak Putri untuk berat badannya sendiri 62, tinggi badan 155. Untuk perhitungan berat badan dan tinggi badan ini Mbak Putri 25,80 ya Mbak. Oke, termasuk golongan kelebihan berat badan kelas 1. Oke. Untuk dari data di sini pemeriksaan biokimianya nggak ada. Kalau untuk keluhan yang dirasakan hari ini nggak? Oh, tidak ada. Oke. Untuk makanan alergi Nggak ada. pantangannya Mbak, pantangan makanan? Nggak ada sih. Oh, nggak ada juga. Oke. Atau diet yang dialami Mbak? Nggak diet sih Mas, lebih ke mengurangi aja porsi makanan. Mengurangi porsi asupan Mbak. Oke. Kalau makanan yang tidak disukai itu apa? Nggak ada. Nggak ada juga. Sebenarnya ya tergantung aja sih. Tergantung. Oke. Tapi berarti semuanya suka ya Mbak? Atau kalau misal rasanya nggak suka? Rasanya nggak suka ya nggak suka. Sebenarnya tergantung lidah aja sih. Tapi maksud saya nggak pilih-pilih gitu Enggak. Oke. Berarti semua masuk gitu ya Mbak? Oke. Hanya dari rasanya saja. Oke. Untuk riwayat makannya sendiri sehari berapa kali Mbak? 2-3 kali. Oke, cinta itu Mbak 2-3 kali. Oke. Lanjut ya Mbak. Selanjutnya ini ada recall 24 jam. Ini recall 24 jam ini makanan yang Mbak makan selama 1 hari kemarin. Jadi hari ini Selasa, jadi kemarinnya hari Senin, dari pagi sampai malam. Kalau boleh tahu nih Mbak, untuk makan paginya sendiri nih Mbak Putri mau konsumsi apa? Makan pagi? Sarapan gitu ya? Sarapan. Enggak, aku nggak sarapan, cuma minum air putih aja sama biskuit. Biskuit ketika gitu. Oke, air putih sama biskuit terigal ya Mbak. Oke. Air putihnya kalau boleh tahu itu berapa gelas Mbak? 3 gelas. 3 gelas ya Mbak. Kalau boleh tahu nih Mbak, untuk gelasnya sendiri itu yang mana Mbak? Untuk gelasnya sendiri? Ini. Oke. Untuk mari regalnya itu berapa buah Mbak? Berapa keping? 3 keping. Oke. 3 keping. Terus untuk makan siangnya Mbak? Buat mie rebus. Mie rebus itu makan siang Mbak? Mie rebus berapa bungkus Mbak? 1 dong. 1 bungkus. Terus di dalam mie itu ada apa aja Mbak? Ada sayur, Ada sayur. sayur, Ada telurnya. sayur apa kalau boleh tambah? Sayur sawi. Sawinya itu berapa batang? 3 buah mungkin. 3 Jadi buah. kan? 3 batang. Iya, 3 batang. 3 batang. 3 batang. Terus ada telurnya juga sih. Oh, telurnya berapa butir Mbak? 1. Telur 1 butir. Terus selain ini dari sayur sawi, terus telur, Ada cabenya. cabenya berapa? 2. 2 buah. Terus kalau habis makan mie ada asupan lagi ya banyak Mbak? Minum air putih. Ini berapa gelas Mbak? Kenapa? 1 gelas setelah makan. Oke. 1 gelas. Itu untuk gelasnya masih
sama? Sama. Oh, sama Mbak. Nah, kalau untuk makan sore Sore aku jam 3. jam 3 Hmm, itu yang Mbak makan apa saja? Nasi. Nasi putih itu berapa porsi? 1 centong. Oh, 1 centong. Untuk porsinya sendiri, porsi nasinya ini Mbak, untuk 1 centong porsi nasinya ini ceper, Ini. pink. Mm. Oke. Oke, ini yang pink ya Mbak. Oke. Ini yang pink ini 60 ya Mbak. 60. Terus selain nasi putih apa Mbak? Lauknya itu kemarin ada sate ayam Sate ayam berapa? 3 tusuk. 3 tusuk. 3. Itu untuk sate ayamnya ada bumbu. Ada Itu bumbu kacang ya Mbak? Itu berapa sendok? 2 sendok. 2 sendok makan. Heeh. Oke, 2 sendok makan. Sendok makan biasa. Oh, sendok makan biasa. Bukan sendok yang besar itu. Oh iya, karena kan kalau di warung-warung ini yang besar itu kan Mbak. Hmm. Oke. Berarti cuma air putih. Untuk air putihnya Mbak berapa gelas? 1 gelas biasa. Aku Oh, habis makan 1 gelas. 1 gelas ya Mbak, 1 gelas. Ini gelasnya sama atau? Sama. Sama. Untuk makan malamnya Mbak atau snack sore? Oh, tadi udah makan sore. Enggak ada makan malam. Enggak ada makan malam. Enggak ada snack malam juga enggak ada. Jadi ini semuanya sudah saya data ya Mbak. Saya akan izin mereview kembali. Untuk paginya Mbak Putri cuma minum air putih 3 gelas ya Mbak. Kurang lebih 3 gelas. Kurang lebih 3. Ya, oke. Untuk snack paginya Mbak Putri makan biskuit regal itu 3 keping, 3 buah. Terus untuk makan siangnya sekitar jam 10-an Mbak Putri makan mie rebus. Mie rebus itu ada sayur sawi 3 batang, mie rebus 1 batang ya Mbak tadi. Terus cabai rawitnya 2 buah. Terus telurnya 1 butir ditutup dengan air putih 1 gelas. Oke. Kalau untuk makan sorenya itu Mbak Putri ada air putih 1 gelas, terus nasi putih 1 centong, sate ayam 3 tusuk, dan bumbu kacangnya 2 sendok makan ya Mbak. Oke, untuk makan malam nggak ada. Oke, selanjutnya ini ada data SQFFQ. SQFFQ ini adalah makanan udah jadi atau bahan makanan yang Mbak makan dalam kurun waktu harian, mingguan, atau bulanan. Kalau untuk oke, lanjut ya Mbak. Untuk makanan pokok sendiri Mbak Putri makan apa saja ya Mbak? Yang Mbak Putri makan makanan pokok. Yang pertama itu nasi. Nasi. Itu harian ya Mas. Iya. Terus selain nasi Mbak? Nasi itu ubi apa Mbak? ubi cilembu. Ubi cilembu. Terus selain nasi dan ubi cilembu Apa ya? Roti mungkin. roti Tawar. roti tawar. Terus selain ini Mbak, selain 3 ada jagung, ada Jagung itu, tapi nggak jadi makanan pokok, mungkin buat nyetir aja, maksudnya buat kalau ganjel aja sih. tapi ada ya Mbak? Enggak ada. Ada jagung. Terus apa Mbak? Sudah gitu kayak Sudah. makanan pokok. Kalau untuk nasinya sendiri itu biasanya berapa centong Mbak? 1 sampai 2 centong Oke, gitu 1 paling. sampai 2 centong. Terus kalau untuk perharinya Mbak, dalam sehari itu Mbak Putri makan nasi berapa kali? 2 kali. 2 kali. Terus untuk biji lembunya ini berapa buah Mbak? 2 buah. 2 buah. 2 buah dalam berapa hari Mbak? Ya nggak mesti sih. Kalau pengen aja aku beli. Oke, berarti bukan hariannya Mbak? Bukan. Mingguan? Mingguan bisa. Berapa buah Mbak kalau biasanya? Ya, satu hari itu 2 buah, tapi nanti udah nggak makan nasi sih. Oh, berarti 2 buah ya Mbak dalam seminggu pasti 2 buah. Maksudnya di hari ini 1, di hari ini 1 berarti kan 2. Oke. Terus untuk roti tawarnya sendiri itu berapa? 1 lembar itu paling buat sarapan, maksudnya buat sarapan aja, ganjel aja. 1 lembar
itu harian atau mingguan Mbak? Mingguan. Mingguan. Karena harianku makanannya nasi. Oke. Kalau semisal dari mingguan ini berapa lembar Mbak biasanya Mbak dalam satu minggu? 3 mungkin. Tiga lembar ya Mbak? Karena itu cuma buat dan jelajah gitu kalau nggak sempat gitu kan Mbak. Oke. Terus untuk jagonya sendiri berapa buah Mbak? 1 buah tapi nanti dipotek-potek gitu. 1 buah tapi dipotek-potek. Maksudnya satu buah jagung itu kan bisa dipotek Oh, dua oke. gitu kan. Berarti 1 buah ya Mbak. Ah, 1 buah ini kalau jagung dimakannya sehari atau sehari. Sehari nanti bisa kalau dibagi 2 kan bisa pagi sama sore. Oh, berarti harian Mbak. Enggak juga mingguan tapi itu tadi bukan kalau dalam 1 minggu itu bukan cuma 1 buah. Oh, cuma 1 buah. Oke. Berarti ini termasuk dalam mingguannya Mbak. Mingguan 1 buah jagung. Bisa mungkin 3 buah itu dalam 1 minggu. Oke, 3 buah. Hanya juga itu cuma buat kalau laparnya Oke. Lapar ya. males pengen makan, males nggak pengen makan nasi. Oh iya, tempe jagung ya. Oke. Karbohidrat yang cukup bagi tempe jagung. Terus kalau untuk lauk hewaninya sendiri apa Mbak yang Mbak makan lauk hewani kayak telur? Itu telur pasti. Oke, telur ayam ya Mbak? Telur ayam. Telur ayam itu Ayam. telur ayam, terus ayam. Ayamnya. Ayam. Terus ada lagi Mbak selain itu? Ikan mungkin. Ikan. Jinyatet ya Mbak? Ikan terus? Sudah itu. Daging kok atau? Daging itu iya, tapi kan nggak, maksudnya dalam 1 bulan itu nggak pasti makan daging juga. Mungkin daging ayam, bukan daging sapi. Iya, ini udah ada. Kalau untuk telur ayam tuh berapa butir Mbak biasanya Mbak? 4 butir dalam 1 minggu. 4 butir dalam 1 minggu. Berarti makan mingguan. Bukan harian. Oke, butir dalam 1 minggu ya Mbak. Terus kalau untuk ayamnya sendiri nih berapa potong Mbak biasanya? Langsung. Apa ya? Ya tergantung sih. Mungkin 4 potong lah dalam 1 minggu itu. 4 potong dalam 1 Jadi minggu. nggak setiap hari juga makan 4 potong. Berarti ini masuk ke mingguan ya Mbak? Mingguan. 4 potong. Terus untuk ikannya sendiri berapa ekor Mbak? Karena aku tuh biasanya ya 1 ekor gitu, 1 ekor tapi dipotong-potong, enggak 1 ekor aku makan sendiri. Karena aku juga kurang suka ikan yang amis gitu, yang terlalu amis. Karena rata-rata ikan juga amis. Iya, semua ikan amis. Makanya aku nggak terlalu suka. Jadi 1 ekor ya Mbak? Iya, Itu dimakannya dalam mingguan juga. Ya bisa mingguan nih, berarti mingguan 1 ekor ya Mbak? Oke. Ini saja Mbak, udah untuk lawannya. Untuk lauk nabatinya? tempe. Oh, tempe. Langsung ya. Iya. Tempe. Terus kalau selain tempe, mungkin cuma tempe. Ya. Tahu itu termasuk nabati bukan? Oh iya, itu tuh langsung Mbak, karena kan juga ampas dari tempe. Iya Mbak. Tahu terus ada lagi Mbak? Apa ya? Gembus. Enggak suka. Terus kalau tempenya Tempe itu berapa? hampir setiap hari makan tempe karena yang ada di meja makan tempe pasti harus ada tempe dan tahu. Biasanya 1 hari berapa Mbak? Berapa? 1 hari kalau makannya 2 kali, ya 2. 2. Nanti itu bisa juga buat 3 doang. Jadi bisa lebih dari 2. Oke. Terus kalau ini masuk hariannya Mbak? Masuk harian. Harian berarti berapa biasanya dalam sehari? Sehari itu 2 pas. Kalau untuk makan 2, tapi kalau nanti digado maksudnya cuma dibuat cemilan gitu ya lebih dari 2. Bisa 3 gitu. 3 ya Mbak. Untuk tahunya sendiri Mbak, berapa buah biasanya? Ya 2. 2 juga. Ini masuk. Tidak terlalu suka tahu kalau di cemil. Ini tahunya
Dalam sehari berapa Mbak? Sehari atau hari atau berapa? Harian. Hari ya? Dua. Oh, 2 juga Mbak? 2 juga. Oke. Untuk sayurnya Mbak? Sayurnya itu nanti bayam, Bayam, buncis, buncis, terus apa ini lagi? Mbak, Kacang panjang, kacang panjang, sayur sop. sayur sop, Isinya lengkap ya. oke, Sayuran semua. sop Terus lengkap, sama asam-asam biasanya. asam-asam, sayur asam ya Mbak. Sayur asam. Untuk bayam sendiri itu berapa Mbak biasanya? Biasanya Untuk berapa sendok makan sih sama bayam? sama Sayur tiga bayam. 3 centong. 3 sendok sayur berarti Mbak? 3 sendok sayur. Ini sayur bayam ini dimakannya harian atau mingguan Mbak? Mingguan itu berapa kali Mbak biasanya? Dalam seminggu berapa kali menyayur bayam? Sebenarnya nggak pasti, tapi ya bisa dihitung dalam 1 minggu itu 2 kali. 2 kali. Kalau untuk sayur buncisnya Mbak itu berapa sendok makan atau sendok sayur? Sendok sayur. Sendok sayur berapa? 1 sendok sayur. 1 sendok sayur. Terus ini masuk ke harian atau mingguan Mbak? Mingguan, sorry. Mingguan. Itu dalam seminggu Dua. Dua. Hanya nggak pasti ya mas. Untuk kacang panjangnya Mbak? Berapa? Sama. 2 sendok makan. Sendok sayur. 2 sendok sayur. Terus ini termasuk 1 hari. Mingguan juga. Yang harian nggak ada, maksudnya nggak pasti juga harian, ada buncis, ada kacang panjang, ada Berarti komplit gitu ya Mbak iya. biasanya? Berarti dalam 1 hari itu mesti ada sayur ini, Iya. sayur itu. Oke. Terus ini kalau kacang panjang ini biasanya dalam 1 minggu? Sama sih kayaknya. 2 juga. 2 juga Mbak. Ini kalau boleh tahu nih Mbak, untuk yang masak ini Mbaknya sendiri atau? Enggak, Oh, saya berarti, ngajarin. berarti ibunya. Ibunya. Kalau masak sendiri, kayaknya kalau masak sendiri nggak bakal masak sebanyak itu. Oh, berarti ini ibunya Mbak ini kreatif ya, maksudnya semua diolah gitu. Iya. Semua sayur bervariatif gitu. Mungkin bisa seperti itu. Aku juga kurang tahu. Kalau untuk sayur sopnya itu berapa biasanya Mbak kalau ngambil? Wah, sop itu paling suka saya. Paling suka. Berarti banyak nih Mas Mbak. Banyak. Berapa Mbak? 3. 3, yes 3. Aku kira 5 Mbak. 3 ini dalam mingguan juga, termasuk mingguan atau Mingguan. harian? Mingguan. Mingguan. Berapa biasanya? 2 juga atau? Ya, rata-rata sih 2 semua ya namanya. 2 dalam seminggu itu ya pasti ada sayur sop gitu ya. Tapi bolehlah besok saya hitung dalam 1 minggu. Mungkin kalau mau diwawancara lagi kan Oke. saya lebih prepare gitu. Oke. Kalau untuk sayur asamnya ini Mbak? Itu 2 sendok makan. 2 sendok. 2 sendok sayur. Oh, 2 sendok sayur. Itu juga mingguan juga Mbak? Mingguan berapa? 2 juga? Iya. Jangan bosan ya mas. Bervariatif juga ini. Oke, untuk sayur sudah. Lanjut ke buah ya Mbak. Kalau buah-buahan yang biasanya Mbak konsumsi ini apa saja nih? Papaya. Ini Terus semangka. sini apa ya Mbak? Oke. Terus apa lagi Mbak? Apa lagi ya? Apa ya? Papaya semangka. Melon jarang, karena jarang beli. Yang di kalau papaya kan ada pohonnya. Oh. Semangka itu kan aku suka. Oke, tak kira semangka juga ada buahnya Mbak. Oh, nggak punya. Oke, Nggak terus punya pohonnya. ini jeruk. Jeruk itu kadang juga. Jeruk. Apa itu namanya? Nanas. Buah naga. Oh, buah naga. I like buah naga. Terus kiwi Mbak mungkin. Enggak, Anggur. anggur itu. Anggur apa Mbak? Hijau? Anggur merah. Aduh. Anggur merah. Terus? Iya kan? Iya betul, ada Mbak anggur merah. Terus ada lagi Mbak? Apa ya? Pisang. Enggak, Terus enggak terlalu suka pisang.
Untuk pepaya biasanya satu potong atau Satu potong satu potong itu dalam 1 hari. 1 hari mbak? Dalam 1 hari itu dalam berapa konsumsinya? Oh, 1 hari enggak sih, 1 minggu. 1 minggu Biasanya berarti juga berapa potong biasanya? bisa 5 potong dalam 1 minggu. 1 minggu bukan 1 hari. Iya. Terus kalau untuk semangka mbak biasanya berapa Satu potong? potong juga. Satu potong juga. Satu potong itu 3 sih. harian mbak? Enggak, mingguan. Minggu. Karena pepaya beli ya, jadi tidak sesering Oh, oke. semangka Semangka beli, beli. tidak sesering pepaya saya makanya. Kalau untuk jeruk mbak biasanya berapa buah? Tergantung dua buah itu bisa, tapi dalam 1 minggu aku cuma makan 3 gitu buah. Berarti masuk minggunya mbak? Iya, enggak setiap hari makan buah sih. Oke. Kalau untuk buah naganya mbak, ini kan biasanya katanya favorit paling 1 hari ya mbak? Enggak, Oh enggak juga. karena tidak punya pohonnya jadi tidak bisa makan 1 hari. Kalau punya pohonnya saya makan 1 hari. Buah naga ini satu potong atau satu buah mbak? 1 buah Satu buah. dalam Satu buah dalam 1 minggu mbak? enggak. Maksudnya dalam enggak mingguan sih. Mingguan dalam 1 minggu berapa buah mbak biasanya? Makannya? Tergantung belinya berapa buah sih. 2 buah paling biasanya beli aku 2 buah. Ini banyak beli sendiri. Oh ya. Oke. Kalau untuk anggur merahnya berapa mbak? Biasanya mbak berapa biji? Berapa buah? Banyak, aku suka juga anggur itu. Berapa ya? Coba mbak. 1 buah, 3 buah mungkin. 3 buah. 3 buah ini dalam Buat nyemil aja. Dalam 1 hari. iya kan, kalau anggur mahal ya mas ya. Dalam mingguan. Oh, mingguan juga mbak? Mingguan itu ya Biasanya berapa? 30 itu bisa. Dia tergantung aku belinya berapa sih. Sering banget mungkin 5 kali. Sorry, 3 kali. 3 kali. Kan yang makan bukan cuma saya, Iya. yang makan banyak. Jadi Oke. ya Bagi-bagi itu. iya dong, harus. Terus untuk minumannya mbak? Minumannya air putih, Air putih, teh, teh, terus kopi itu biasanya kopi yang kayak kopi sasetan, bukan kopi hitam itu. kopi saset, Sama Thai tea. Thai tea. Thai tea itu masuk ke teh atau enggak mbak? Kayaknya enggak ya? Kan campur susu. Iya, oke. Air putih. Air putih berapa gelas mbak biasanya? Dalam satu ini harian biasanya? 1 hari sesuai perintah orang-orang ya, nggak harus 8 gelas per hari, tapi aku nggak sampai 8 gelas juga sih. Berapa mbak? Punya berapa ya? 1 botol 750 ml itu kadang habis 2 botol. 2 botol mbak, dalam sehari habis 2 botol. Untuk tehnya mbak? Tehnya itu aku nggak setiap hari sih, mingguan sih mungkin. Mingguan. 3 kali dalam seminggu. 3 kali juga. Terus untuk kopi sasetnya biasanya berapa? Maksudnya Jarang. jarang banget. Kalau pengen aja sih. Dalam 1 minggu itu bisa 2 kali mungkin. 2 kali. 2 kali. 2 kali ya mbak. Untuk teh-nya berapa? 1. Dalam 1 bulan itu 2 kali loh. 2 kali juga. 2 sampai 3 kali. Dia 3 kali lah dalam 1 bulan. Oke. Terus snacknya mbak biasanya? Snack aku risol. Risol. Telepon. Telepon. Kalau untuk risolnya itu biasanya berapa biji mbak? Dalam 1 minggu. Dalam dalam satu makan itu berapa biji? 1 biji. 1 biji. 1 malam 1 biji. 1 biji. Ini dalam 1 biji dalam sehari atau dalam minggu? Minggu. Biasanya berapa mbak? Dalam minggu 3 risol dalam 1 minggu. 3 risol dalam 1 minggu. Terus untuk telepon berapa? Telepon itu 1 kali makan 1. Maksudnya 1 bungkus. 1 cup, 1 pak gitu. Enggak, 1 buah telepon. Bukan, Jadi 1 bungkus itu. bungkus. 1 mika. 1 bungkus.
Itu berapa harian, masuk harian atau mingguan. mingguan? Kalau jajan Berapa kali Mbak biasanya? 3 3 juga. Oke, kita lanjut ya Mbak. Untuk Mbaknya sendiri ada riwayat penyakit? Tidak ada. Riwayat perubahan berat badan? Iya. Iya, berat Iya. badan jadinya. Dari kapan? Ya, dari seminggu ini atau Dari seminggu ini 2 kilo. 2 kilo, berarti dari 62 turun ke 60 ya Mbak? Iya. Oke, 62 turun ke 60. Terus untuk aktivitasnya sendiri Mbak Putri? Bekerja. Tulis ya Mbak. Lanjut, di sini aku ada leaflet untuk Mbak. Saya akan jelaskan lebih detailnya lagi. Ini mengenai obesitas. Ini untuk penyebab obesitas terjadi karena adanya ketidakseimbangan energi yang Mbak masuk dan energi yang keluar, sehingga energi yang masuk atau asupan makan dan minum lebih tinggi dibandingkan energi yang keluar. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi obesitas. Ini adalah faktor genetik yang pertama. Untuk kedua ada faktor lingkungan atau faktor gaya hidup dalam pola makan dan aktivitas fisik ya Mbak. Untuk yang ketiga ada faktor gangguan metabolisme, proses penguraian nutrisi dari makanan. Mungkin kalau ini tuh kayak makan malam-malam gitu Mbak. Jadi kan kayak penguraiannya nutrisi dari lambat gitu Mbak. Terus untuk yang terakhir mungkin stres, itu kan juga dapat menimbulkan obesitas. Sebenarnya kenaikan berat badan itu Mbak. Untuk tujuan terapinya ini tadi untuk indeks massa tubuh ini adalah perhitungan IMT dari BB dibagi tinggi badan yang Mbak ketemu IMT. Ini untuk tabel indikator IMT untuk status gizi kurus atau underweight ini 18, kurang dari ini 18,5. Untuk normalnya sendiri ada 18,5 sampai 22,9. Untuk gemuk overweight ini dari 23 sampai 24. Ini obes 1 dari 25 sampai 30. Untuk obes 2 30 sampai selebihnya Mbak. Nanti ketemu obes 3. Untuk program-programnya mungkin program penurunan berat badan, mungkin Mbak Putri bisa konsultasi atau edukasi nutrisi dengan dokter atau ahli gizi, mungkin juga bisa. Untuk yang kedua mungkin pengaturan pola makan Mbak, dari jam-jam itu, jam-jam yang boleh makan atau nggak boleh makan itu kan biasanya juga ada kan Mbak. Untuk pengaturan aktivitas fisik, olahraga itu juga penting. Mungkin di sela-sela Mbak Putri libur kerja mungkin melakukan olahraga kayak lompat tali, mungkin senam. Kalau 30 menit menurut Mbak Putri itu lama, mungkin bisa 15 menit atau ya itulah intinya 15 menit sampai 20 menit lah Mbak. Itu saja sih Mbak mungkin dari untuk leaflet ini. Mungkin Mbak Putri bisa baca-baca. Kalau dari konseling hari ini apa ada yang ingin ditanyakan Mbak? Mungkin Mbak Putri kurang paham atau apa gitu, mungkin bisa tanya langsung. Nyapa ya? Dari olahraga atau dari makanan? Di diet itu kan ada yang di TikTok ya. Itu ada juga. Diet itu nggak melulu, maksudnya nggak tentang kamu harus nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Itu tuh sebenarnya benar nggak sih? Mungkin kalau dia nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, mungkin salah kan. Maksudnya diet kan ada bermacam-macam diet yang Mbak. Mungkin kalau dia untuk orang normal mungkin mengurangi karbo dan memperbanyak protein. Jadi Mbak mungkin pertanyaan untuk olahraga yang cocok untuk maksudnya untuk saya dan pemula gitu Mbak. Mungkin kalau olahraga untuk pemula mungkin jalan kaki boleh nggak sih? Jalan kaki bisa Mbak. Jalan kaki itu 10 yang di TikTok 10.000 langkah itu mungkin tuh juga efektif tuh untuk olahraga yang pemula. Saya pun juga melakukan itu Mbak. Mungkin juga jogging juga 15 menit atau enggak 1 putaran 2 putaran itu juga udah efektif kalau menurut saya Mbak. Mungkin
atau kalau misalnya itu kurang bagi Mbak Putri mungkin bisa mengatakan yang biasa-biasa saja kayak herbal, terus yang treadmill gitu lah Mbak, ininya ya gitu. Kalau misalnya Mbak Putri kurang paham mungkin Mbak Putri bisa menggunakan orang trainer itu biar mengajari Mbak Putri, tapi trainer sekarang kan juga relatif murah-murah sedang juga, Mbak Putri juga sudah bekerja gitu kan, mesti bisa. Oke. Mungkin ada lagi Mbak? Udah. Udah, oke. Mungkin dari yang saya sampaikan tadi, mungkin Mbak Putri apa itu ingin mengambil keputusan yang bagaimana tentang Ya mungkin itu sih, mau mengurangi asupan makanan aja sih, mengurangi dalam artian aku tidak membatasi diriku untuk makan, nggak boleh makan apapun itu, tetap mau makan tapi ya tahu lah porsi ya Mbak. porsinya itu seperti itu. Oke, itu ya Mbak Putri ingin mengurangi porsi makanan yang Mbak Putri makan. Oke. Mbak, terima kasih sudah menyempatkan saya wawancarai mengenai konseling ini. Terima kasih banyak. Semoga Mbak Putri lancar, sehat terlalu, konsisten ya Mbak. Semoga lebih baik lagi penurunan berat badannya. Amin. Oke, itu saja Mbak kalau dari saya. Terima kasih. Untuk jadwal konseling selanjutnya mungkin bulan depan di hari yang di tanggal yang sama. Oke Mbak, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih.